Bapak Ibu semua, saya merasa beberapa hari ini ya berpikir-pikir dengan adanya kejadian-kejadian banyak sekarang itu. Seperti disampaikan Pak Kota Dewan tadi, ya. Kami melakukan pengunting pita atas nama Gunur dan semoga pondok tahfiz kita selalu berkembang, kemudian mencetak orang-orang yang soleh dan solehah. Ayah bunda, mari bantu media sosial kami atau channel YouTube kami, yaitu Beki Mengaji, dengan cara like, comment, and subscribe sehingga Mengaji, subscribe dong. Beki Mengaji, subscribe dong. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار سلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والخوف يردد آمينا فسلام الله على الهادي والخوف يردد آمينا. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rusuli ajma'in. Yang terhormati Gubernur Sumatera Barat, hadir hari ini sahabat kami, staf ahli Gubernur Pak Jasman Rizal. Beliau baru menyelesaikan tugasnya sebagai PJ Wali Kota Payakumbuh. Yang terhormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, kemudian Ketua Yayasan Al-Qudwah, pendiri Yayasan, para Ustadz, pimpinan Rumah Tahfiz yang hadir se-Kota Padang, Ustadz, Ustazah, ayah bunda dari para santri kami, dan seterusnya Bapak Ibu, para undangan ketik dari sebut namu, gadang dari mohon gala, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk bisa hadir pada acara peresmian Rumah Tahfiz di bawah naungan Yayasan Al-Qudwah Sumatera Barat. Salawat sering salam kita persembahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ucapan terima kasih banyak. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tengah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kemudian tentu juga ucapan terima kasih dan apresiasi pada para ustadz ya yang tergabung di Yayasan Al-Qudwah ya di pondok rumah tahfiz ya yang telah ikut berkontribusi menyiapkan para generasi, para anak-anak kita tentu untuk menjadi generasi yang islami. Memang dalam hidup ini kita ada tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan bagaimana insan itu memang disiapkan yang memiliki ya pemahaman keislaman.
ada juga nanti yang bertugas yang sudah menyalahi, ya, yang sudah berada pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ada juga yang bertugas untuk menyelamatkan seperti itu. Kemudian juga ada juga tugas yang memberantas. Ya, ini semua saling keterkaitan Bapak Ibu. Saya apresiasi ya Yayasan Ukhuwah ini mengambil bagian bagaimana menyiapkan para insan kita yang ke depannya. Saya optimis. Sebelum ini saya bertemu dengan para generasi yang betul-betul yang sudah berada di luar koridor keagamaan. Sebetulnya bidang saya bagian pengentasan para pecandu narkotika. Saya bergaul dari itu sejak tahun 2015. Kita juga punya rumah pandi rehab narkotika. Sekarang ada 147 orang. Ya, yang sebagian malah sudah gangguan kejiwaan. Saya menemui banyak kasus. Ada anak yang sudah membaca orang tuanya jahit 48 jahitan. Ada yang sudah membakar rumahnya, ada yang membunuh ibunya, ada pimpinan petinggi Pertamina dibaca oleh anaknya sendiri buta sebelah. Macam-macam kasus yang saya temukan Bapak Ibu, dan itu dilakukan oleh anak di bawah usia 30 tahun. Ya, jadi harapan saya, ya, ini ada keterkaitan dan ketergantungan. Semua anak yang kita temukan kosong dadanya, kosong pemahaman agamanya. Mereka terbentur suatu ada masalah, tidak ada tempat bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu kami muliakan Ustadz dan Ustazah, agak beda penghormatan, karena beliau inilah yang akan sehari-hari bersama anak-anak kita dalam memberikan ilmu dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mendermabaktikan waktunya untuk anak-anak kita. Kemudian juga ketua dari yayasan, ya, Pak Ustadz, yang tadi cerita-cerita, alhamdulillah badikit-dikit ya, alhamdulillah karena niat, karena Allah semata. Yakinlah kalau kita berniat demi Allah, yakinlah Allah akan membantu, dan keyakinan itu pasti kita punya semua. Sekali lagi, salah satu yayasan yang bergerak mencerdaskan anak-anak kita, bukan hanya untuk dunia tapi juga akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian juga seluruh pengurus yayasan ya, semuanya. Kemudian yang kami hormati sahabat kami, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai kalau Budiman. Memang beliau itu orangnya ya nggak bisa tenang. Kalau kita lihat sehari-hari beliau itu memang turun ke lapangan terus. Ini anggota dewan tidak pernah tidur ini orangnya. Ya, memang dia betul-betul dia mengurus masyarakatnya. Saya tahu persis karena tetanggaan. Ya. Dan juga karena mitra kami di provinsi beliau, dan beliau paling vokal orang ini kalau dalam membela hak-hak masyarakat ini, apalagi masyarakat Kuranji ya, paling vokal beliau. Terima kasih Pak Dewan, luar biasa dia. Nah, makanya tadi kalau tadi ado nang bakanda ya kan, latape ado beliau risiko gini gua. Latape mana? Ya. Jadi kalau beliau kalau hal-hal yang untuk ya beramal itu jadi tanya lah. Sebenarnya lah nampak betikul lah pikir lah. Tahun 2005 barak kan lagi. Alah terpikir beliau. Apalagi tadi yang banyak sih kan penakan beliau. Anak beliau, keponakan beliau, induk wako beliau, anak pisang beliau. Jadi wajarlah
mungkin nanti dari sekian banyak pokir beliau agak saketek tibur sih kowe. Tepuk tangan untuk beliau anggota Dewan Pak Andri. Kemudian juga Kakak Menak yang diwakili oleh Ibu, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian juga dari apa tadi orang tuanya, ayah bunda yang hari ini telah menitipkan anak-anaknya di pondok Pondok Tahfiz ini, dan itu yang menggerakkan Bapak Ibu untuk datang ke sini siapa? Bukan lain ada itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini Bapak dan Ibu semua ya, semua gerakan kita ini sama Allah yang mengatur, membolak-bolakan hati, pikiran semua kan Allah. Artinya Bapak Ibu datang ke sini itu karena selalu Bapak Ibu itu mendapatkan ridha dari Allah. Baik hadirin berbahagia, saya bagi yang tidak tersebut namanya mohon maaf karena saya tidak tidak punya catatan ya. Tapi semua yang hadir di sini selamat datang dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami sampaikan beberapa hal, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur Buya Maherdi yang sedianya beliau betul yang hari ini datang. Tadi pagi beliau sudah sampaikan juga insya Allah mau datang sebentar karena ada kegiatan. Ternyata beliau sampaikan lagi mungkin karena memang tidak bisa diwakilkan. Jadi tolong titip salam saya kepada yang hadir, termasuk juga seluruh pengurus, yayasan, ustadz, ustazah, semua yang hadir sini. Mohon maaf beliau karena tidak bisa hadir secara langsung, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti kita pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu semua, saya merasa beberapa hari ini ya berpikir-pikir dengan adanya kejadian-kejadian banyak sekarang itu. Seperti disampaikan Pak Anggota Dewan tadi, ya. Sebetulnya banyak kejadian anak kita itu di luar sana itu. Kalau kita kaji betul, ya, siapa, apa persoalan sebetulnya? Kuncinya adalah orang tua. Dulu, kamu mesti tekan nana mau 70-an, 80-an, ndak pulang mau maghrib dicari dia kayak. Dicari mana? Mohon maaf. Ya, terlepas masalah kita nunggu cerita yang lain ya. Tetapi bagaimana orang tua, kemudian mama, saudara, famili kita kadang-kadang lepas, tidak mau lagi terlibat dengan masalah keluarga kita. Saya kasihan juga melihat ada anak-anak sekarang yang melawan sama orang tua. Nggak dibalin motor heboh, pecakak, bekade pacaruyan, bilang kayak. Ini semua karena apa? Karena kuncinya adalah didikan. Maka kuncinya bagaimana anak-anak itu supaya bisa mereka itu bisa kita kendalikan. Kuncinya adalah pendidikan. Makanya tepat bagi orang tua bisa menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya di tempat-tempat yang betul-betul ya ada kuat ikatan keagamaan. Bukan berarti yang lain tidak bagus, ya. Adalah suatu keberanian bagi orang tua yang memondokkan anaknya. Bagaimana ya, lagi anak lagi sayang-sayangnya kita suruh kita berpisah dengan kita. Ini adalah kisah-kisah ya bagaimana secara membesarkan orang hebat itu memang dari kecil itu dari tempat untuk menderita. Tidak ada orang hebat itu ya dia itu dari kecil senang, nggak ada. Baca semua sejarah, nggak ada. Harus menderita. Rasulullah saja dulu untuk kejadian Nabi banyak penderitaan. Jadi anak yatim piatu, jadi penggembala, tukang galeh. Tidak ada nang begitu instan menjadi orang hebat, enggak ada. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kondisi kita Sumatera Barat itu sebetulnya ya, secara umum kita sebetulnya bangga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 bahwa Sumatera Barat itu landasannya, falsafahnya ABS SBK itu sudah diakui oleh negara. Nah, persoalan sekarang ABS SBK itu implementasinya Sumatera Barat seperti apa? Adat pasandi syarak pasandi kitabullah. Apakah sekarang kondisi kita telah seperti itu?
Nah, kuncinya itu adalah tak lain adalah keluarga. Makanya ada sekarang tuh hari keluarga nasional. Apapun yang terjadi di Indonesia ini, mau jadi apa nanti Indonesia ke depan, landasannya dari keluarga. Kalau seandainya keluarga banyak di Indonesia itu yang baik, maka Indonesia akan baik nanti. Kalau keluarga-keluarga Indonesia tidak baik, akan tidak baik juga nanti Indonesia. Nah, keluarga itu intinya siapa? Adalah orang tua. Silakan kepada fotografer kita untuk standby. Dari dalam juga dari samping. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami melakukan penutup kita atas nama Gunur, dan semoga pondok Hafiz kita selalu berkembang. Amin. Kemudian mencetak orang-orang yang soleh dan solehah, dan selalu menjadi terdepan dalam pendidikan keagamaan di Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, Bu. Gagah. Nah, itu Pak, itu nanti insya Allah akan dijadikan itu sampai minyak santri mungkin. Kenapa ya? Sampai dibeli lagi kan? Oh, di bawah saja ya? Cuman kami kan ikut kan 1 tahun Pak. Ya. Pondok pesantren kan full kan. Iya. Kami program 30. Salah saya Pak Dewan. Insyaallah. Kalau di Keko sampai podium kok Pak. Kok podium sekaya? Podium. Insyaallah kalau ada tamu-tamu orang tua, nasiku Pak. Kok yoyo ya? Ikut sampai kan tua pengajar. Pengajar ya. Dan insyaallah yang dia itu kami minta tolong ke Pak Zia. Dia Pak dia. Ya Pak Dewan. Dia itu insyaallah tinggi itu Pak. Tinggi ya. Pondasi lah. Itu belanja dan. Jadi itulah Pak kondisi yang ada gini kok Pak. Alhamdulillah. 100% donatur. Iya. 100% donatur. Pondok alam itu apa Mas? Pondok alam kok karena kami di atas itu rencana itu Pak laping. Oh. Hanya kayu dia deh. Langsung laping. Jadi ikut di atas laping. Mudah-mudahan kegiatan beliau selanjutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, semuanya lah. Iya, jadi siapa nama? Dana Pak. Dana. Oh. Jadi mangkorong itu Pak. Mangkorong. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah 3 tingkat. Ya. Sama banyak orang kemari Pak. Amin. Minan nas, Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuhu. Ahlul Al-Quran, orang yang ahli dengan Al-Quran. Bukan hanya ahli membaca, bukan ahli menghafal saja, tapi ahli pula membantu orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran ini. Ahli pula membantu santri-santrinya supaya menjadi para hufaz, menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menjadi orang-orang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran tuntunan bukan tontonan, dan mendakwahkan. Maksud Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah agar didakwahkan sehingga semua orang kenal dengan Allah. Apa isi pemungkas Al-Quran itu? Quran Yusuf, Quran surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku satu-satunya. Apa jalan Nabi dan para nabi? Para rasul 124.000 nabi dan rasul. Ad'u ilallah, mengajak manusia semata-mata kepada Allah. Ala basiratin, dengan pandangan batin, bukan pandangan mata nan lahir. Maka orang akan bisa mencari di mata batin kalau Al-Quran dijadikan tuntunan. Al-Quran diletakkan di depan. Kata Nabi, siapa yang meletakkan Al-Quran di depan, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, faman wadahu khalfahu ja'alahu Al-Quran hamazahu ilan nar. Al-Quran akan menyeretnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyazubillah.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang-orang yang beruntung bukan karena keberuntungan. Kita beruntung karena dijadikan Allah sebagai orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita katakan tadi, kulit kambing saja bersentuhan dengan Al-Qur'an Allah dimuliakan oleh manusia. Apatah lagi orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Qur'an. Maka amanah Al-Qur'an ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya ada di hadapan kita hari ini di dunia ini, tapi akan kita bawa nanti ke akhirat. Ia akan menjadi syafaat bagi kita. Setiap para penghafal Quran wajib hukumnya, ulang lagi, fardu ain bagi para penghafal Quran, memberi syafaat kepada keluarganya yang wajib masuk neraka sebanyak 10 orang. 10 orang ahli keluarga kita yang masuk neraka wajib diselamatkan, dipindahkan, diberi grasi oleh Al-Quran untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi doh, yang sungkan-sungkan tadi doh. Insyaallah tadi doh berkah tadi doh. Semakin berkah tadi doh. Insyaallah. Susah cak Mari beraja. Allah, beraja. Kepada santriwan santriwati untuk mencicipi hidangan ambil ke dalam ruangan kita. Tidak sama dengan orang tua kita, anak-anak santri di dalam nih, makanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji. Takbir. Allah.